Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Israel kemarin menyerang Qatar, dan itu adalah negara ke-6 di Timur Tengah dalam 3 bulan terakhir yang diserang oleh Israel. Israel seakan-akan menunjukkan kepada dunia bahwa stamina tempur mereka masih besar, kekuatan mereka masih kuat, dan mereka masih siap berhadapan dengan musuh manapun yang ada di sekitar mereka. Bayangkan dalam 3 bulan mereka menyerang Tunisia, kemudian Yaman, kemudian Palestina tentu saja, ada Lebanon, kemudian ada Suriah, dan lain sebagainya. Mereka melakukan serangan itu menginjak-injak harga diri dan marwah kaum muslimin. Misalkan kaum muslimin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada faktanya memang tidak bisa berbuat apa-apa. 2 miliar kaum muslimin di seluruh dunia sekarang tidak bereaksi apapun kecuali reaksi-reaksi yang justru malah disetujui oleh Israel. Apa aja reaksinya? Yang pertama sekedar mengutuk, yang kedua diam 1000 bahasa, takut diserang, dan yang paling epik itu adalah reaksi yang dilakukan oleh Turki, Saudi Arabia, dan Azerbaijan. Mereka ketika negara-negara muslim yang lain, negara-negara Arab yang lain diserang, yang mereka lakukan justru adalah menyuplai gas alam dan minyak bumi terhadap Israel untuk kepentingan mesin perang mereka. Luar biasa sekali. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya karena Israel itu begitu kuatnya walaupun kecil, sedangkan negara-negara Arab itu sama sekali tidak berdaya, tidak memiliki marwah, tidak memiliki harga diri seperti buih di lautan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya karena sudah dijelaskan, bahkan orang-orang Israel pun sudah bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Ada Moshe Dayan, ada Yitzhak Rabin, yang berbagai kalimat dan diksi-diksi mereka itu mengarah pada satu kesimpulan, bahwa mereka tidak takut pada kaum muslimin, mereka tidak takut kepada negara Arab karena 2 hal. Pertama, orang-orang Arab itu tidak paham apa-apa. Sekalinya yang paham apa-apa, mereka akan berpecah belah, mereka akan berperang satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mereka begitu percaya dirinya di Timur Tengah. Sebab kalau misalkan kemarin ada Iran mau nyerang di sana, dicegatnya sama Yordania. Ketika ada Yaman mau nyerang ke Israel, maka Saudi Arabia yang menjadi tamengnya. Begitu, semudah itu. Jadi orang Israel bisa menjadi kuat, walaupun wilayah mereka kecil dan penduduk mereka sedikit. 10 juta orang melawan 2 miliar kaum muslimin. 2 miliar kaum muslimin tetap aja dikencingin sampai sekarang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa untuk bisa mengalahkan Israel, sebenarnya secara teoritis itu mudah. Kan begini, Israel unggul dalam hal apa? Dalam hal teknologi perang. Mereka unggul dalam IT, mereka unggul dalam media, mereka unggul dalam propaganda, dalam diplomasi, dalam penguasaan teknologi. Nah, 2 miliar kaum muslimin sebenarnya bisa kan mengejar itu. Kaum muslimin itu harusnya mengejar dalam teknologi, mereka harusnya mengejar dalam ekonomi, mereka harusnya mengejar dalam hal diplomasi, mereka harusnya kuat dalam bidang media dan sebagainya. Dan itu semua bisa dimulai dari hal sederhana, langkah sederhana, yaitu apa? Memperbaiki sistem pendidikan di seluruh dunia muslim. Kalau menganggap bahwa Israel itu jahat, anggaplah Israel itu memang jahat, anggaplah Israel itu memang penjajah, anggaplah Israel itu adalah keturunan Dajjal dan sebagainya yang harus kita lawan. Maka perlawanan kita itu harus dimulai dari mendidik agar karakter-karakter bangsa kita menjadi lebih baik. Dan akhirnya apa? Ilmu pengetahuan teknologi harus dikembangkan, kemudian matematika harus dikembangkan, kemudian seluruh sains itu harus dikembangkan, kemudian ilmu-ilmu sosial juga harus dikembangkan, psikologi dan ilmu humaniora juga harus dikembangkan, dan sebagainya. Begitu kan? Tapi ketika saya ngomong seperti ini, saya justru dianggap sebagai pro terhadap Israel. Luar biasa kan? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata antek-antek Israel, antek-antek Zionis itu sudah masuk ke lingkungan kaum muslimin dan mereka menjadi ustadz-ustadz, mereka menyamar jadi ulama-ulama, dan mereka kemudian mempropagandakan, menghancurkan pola pikir masyarakat muslim, ghuzul fikri, perang pemikiran. Coba, antek-antek Zionis itu, antek-antek Israel itu masuk ke pesantren-pesantren, jadi kiai, jadi ustadz. Kemudian kiai dan ustadz itu ngomongnya apa? Ngapain belajar matematika? Itu kan nggak akan dibawa ke akhirat. Ngapain juga kita belajar kimia? Itu kan tidak akan memberikan kita syafaat. Ngapain kita belajar ekonomi? Itu kan sepenuhnya adalah ilmu duniawi. Itu yang diajarkan. Kan sekularisme itu, pemisahan antara dunia, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu yang diajarkan, itu yang dipropagandakan. Dan kita semua menelannya sampai ketika saya ngajak ayo kita belajar sains, saya dianggap sebagai pro-Zionis. Baraya, satu hal yang harus dipahami adalah bahwa kita tidak paham. Israel sudah memberikan clue yang jelas. Mereka tidak takut kepada kaum muslimin karena kaum muslimin tidak paham. Ya ayo kita pahamkan. Tapi tetap gak mau gitu. Karena ternyata ya itu. Jadi orang-orang Israel
itu masuk ke dalam lembaga-lembaga ormas-ormas keislaman di seluruh dunia, lalu obrak-abrik mereka dari dalam. Makanya, lihat Kementerian Agama di Indonesia, semua ada di sana, kecuali agama, kata Gus Dur. Semua yang namanya intimidasi, persekusi, suap, korupsi, dan sebagainya ada lengkap di sana semuanya. Kecuali agama, tidak ada di sana. Nah, bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Ya karena itu, dengan atau tanpa disadari, mereka berjalan, bergerak, berbicara sesuai dengan kepentingan dan keinginan Israel. Mereka gak paham apa-apa. Yang paling jauh mereka lakukan itu adalah membaca kitab kuning, terus ya ditafsirkan, lalu diperdebatkan begitu. Baraya coba lihat, apakah pelajaran-pelajaran itu berkontribusi terhadap peradaban? Tidak. Bahkan bukan hanya tidak belajar sains, bahkan sekedar berpikir. Berpikir itu kan sebenarnya naluriah manusia. Berpikir itu sebenarnya adalah fitrah manusia. Itu pun dilarang sama ustadz-ustadz, sama ulama-ulama, sama kiai, Gus Habib yang didikan Israel itu. Jadi untuk berpikir, ada santrinya yang kritis, dimarahin. Ada santrinya yang berpikir berbeda, dianggap nyeleneh. Ada santri yang mengatakan bahwa dirinya itu bisa menjawab pertanyaan si guru, dianggap tidak sopan, dianggap kurang adab. Begitu kan? Bahkan mereka-mereka santri-santri yang sebenarnya jenius, santri-santri yang pintar dan sebagainya, itu disuruh nyembah gurunya, cium kaki, tidak boleh membantah, tidak boleh apa. Kamu kan masih kecil, kamu kan belum mengerti apa-apa, kamu levelnya masih sekedar syariat, kamu belum ngerti. Ya itu yang diajarkan kepada kita tuh itu. Dan akhirnya apa? Ketika orang-orang Israel itu sibuk untuk menata masa depannya, orang-orang Muslim sibuk untuk menghafal cerita-cerita masa lalu. Bahkan ketika cerita-cerita masa lalu itu tidak bisa dipercaya. Saya lagi-lagi ngajak, ayo kita jihad. Jihad dalam pengetahuan, jihad dalam sains, jihad dalam pemikiran. Tetapi kata-kata saya itu justru dianggap sebagai kata-kata kesesatan saking kuatnya pengaruh Zionis terhadap para ustadz, para kiai itu. Ya saya nggak akan sebut namanya, cuman Baraya pasti tahu ada di antara mereka tuh yang ngajakin supaya kalau misalkan kita ditimpa musibah, bukannya kita berpikir untuk mitigasi bencana, bukan. Tapi ayo kita berdoa. Kalau misalkan kita mau bangun masjid, bukannya kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang sendiri. Mereka ngajak untuk mengemis. Bahkan ada yang secara terbuka, saya bangun pesantren, tolong minta sumbangan ke saya ya. Kayak gitu. Gak punya duit, gak punya kemampuan manajerial, gak punya kemampuan apa-apa. Selain ngemis dan minta doa, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dan tambah satu lagi, nipu orang. Ya Baraya, ya, tapi saya ngajak kepada Baraya lah, ayo kita misalkan perbaiki diri dengan mengatakan, dengan mengikrarkan dalam hati bahwa ketika kita belajar sains, ketika kita belajar ilmu ekonomi, ketika kita belajar ilmu kimia, ketika kita belajar ilmu matematika dan sebagainya, itu adalah jihad ilmu pengetahuan kita. Bukannya itu adalah ilmu duniawi yang tidak akan berkah. Itu justru Israel bisa maju karena itu. Justru kita bisa sukses, bisa maju, bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan itu. Bukannya dengan memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya juga receh gitu. Nah, itu yang diinginkan Israel yang pertama, yaitu apa? Ketidakpahaman kaum muslimin. Jadi, kami tidak takut sama orang-orang Islam karena mereka tidak paham. Dan kedua, yang ini akan kita bahas. Kalaupun mereka paham, mereka akan bersengketa, mereka akan berpecah belah, mereka akan ribut satu sama lain. Dan itulah kerjaan kaum muslimin sejauh ini. 2 miliar kaum muslimin tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peradaban dunia, kecuali masa lalu yang selalu mereka gembar-gemborkan. Dan ketika mereka pun akhirnya mencoba untuk memberikan kontribusi, mereka justru malah berdebat, berperang satu sama lain. Coba tandai saya, tandai kata-kata saya, benar atau tidak. Baraya lihat di Indonesia ada korupsi. Kaum ulama Gus Habib itu bungkam. Baraya lihat di Indonesia ada penambangan liar. Mereka bungkam. Baraya lihat itu jalur polisi untuk jadi tentara itu banyak suap menyuap di situnya. Mereka bungkam. Semua kemaksiatan mereka itu bungkam. Bahkan misalkan ada penambangan, mereka bukan hanya bungkam, mereka ikut-ikutan di situ. Bahkan membenarkan itu. Begitu kan? Itu yang terjadi. Tapi sekarang Baraya coba ya. Baraya berbeda pendapat dengan mereka dalam hal sejarah aja. Mereka akan habis-habisan mengutuk Baraya, memframing Baraya, kemudian nyebarin kejelekan Baraya, semuanya dijelek-jelekan, semuanya di framing.
Begitu. Jadi kalau misalkan ada kemaksiatan, mereka bungkam. Tapi kalau ada orang yang berbeda pemikiran dengan mereka, mereka langsung cerita curhat. Begitu banyaknya. Ya, begitu kan? Ya banyak yang udah jadi korban tuh kelakuannya tuh kayak gitu mereka tuh. Nah, berpecah belah. Dan perpecahan belah itu terkait dengan masalah-masalah apa sih? Masalah yang remeh-temeh juga. Masalah kuburan itu boleh disemen atau tidak. Masalah anime itu boleh digambar atau tidak. Masalah gitar itu boleh dimainkan atau tidak. Masalah suami itu boleh menyentuh istrinya setelah berwudu atau tidak. Masalah wajah wanita itu aurat atau tidak. Apakah Allah punya tangan dan kaki? Itu aja perdebatannya. Perdebatan yang gak pernah akan usai. Nah, itulah yang sengaja mereka ciptakan untuk jadi ajang permusuhan, ajang perpecahan. NU dan Wahabi itu pecah-pecahan. Apa sih alasan perpecahan mereka? Ya karena perbedaan apakah Tuhan itu ada wajahnya atau tidak. Sesimpel itu ya, perdebatan kosong yang endingnya tuh nggak pernah kita ketahui dan nggak pernah kita buktikan gitu. Kemudian ada perdebatan antara orang NU dengan orang Muhammadiyah tentang ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, pejabatnya dari kelompok yang mana ya, itu diperdebatkan sampai sekarang ya kayak gitulah. Jadi terhadap kemaksiatan yang jelas-jelas kemaksiatan, soal korupsi, soal aborsi, soal apa, mereka bungkam. Tapi soal ada orang yang berpikir berbeda dalam pemikiran sejarah, dalam pemikiran filsafat, dalam pemikiran teologi dan sebagainya, itu yang diributkan habis-habisan. Makanya 2 miliar kaum muslimin bukannya bersatu padu dan menciptakan peradaban yang agung, mereka satu sama lain berperang, satu sama lain menyerang. Bahkan permusuhan antara sesama muslim bahkan lebih besar dan lebih kuat daripada permusuhan muslim dengan kejahatan. Iya, ya seperti itu kan. Nah, jadi ya makanya sekarang tandai aja Baraya. Coba kemarin yang ada pagar laut, ada yang demo mahasiswa, itu kaum ulama Habib Gus apa itu bungkam. Ketika ada pelecehan seksual di tempat pendidikan, ketika ada ya yang seperti itu juga bungkam. Yang mereka ributkannya itu adalah kalau misalkan ada di antara jamaah, di antara sholatnya itu yang kakinya tuh celananya panjang melebihi lutut atau tidak. Nah, itu yang menjadi bahan perdebatan di antara mereka tuh. Makanya orang-orang Israel pede sekali nyerang negara muslim yang manapun, mereka tuh pede. Karena ya udah, ketika misalkan saya nyerang Suriah, yang lain akan diam. Ketika saya akan menyerang Palestina, Arab Saudi akan mendukung saya. Biarkan nanti Arab Saudi berperang dengan Iran, saya mah santuy-santuy aja dan sebagainya. Kemarin waktu ngelawan Iran kan santuy-santuy aja gitu. Maksudnya ya walaupun banyak juga rudal yang tembus sampai ke Iran, tetapi lebih banyak yang dicegat di Jordania gitu ya, lebih banyak yang dicegat di mana-mana. Dan pada waktu itu Iran justru malah sedang diembargo oleh Arab Saudi misalkan. Arab Saudi nyuplai minyaknya ke Israel. Ayo Baraya, kita jihad dalam pemahaman dan persatuan, bukan hal-hal yang nggak jelas. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.